Mengapa main hakim sendiri masih terjadi di Indonesia? Setiap kali terdengar teriakan maling, suasana yang tadinya tenang bisa berubah menjadi kepanikan. Orang-orang keluar dari rumah, berlari menuju sumber keramaian, dan dalam hitungan menit, puluhan orang mengelilingi seorang yang dituduh melakukan kejahatan. Sebagian mungkin hanya ingin melihat apa yang terjadi, namun tidak sedikit yang akhirnya ikut memukul, menendang, bahkan menghakimi seseorang tanpa mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Peristiwa seperti ini bukan lagi hal yang asing di Indonesia. Hampir setiap tahun, media memberitakan kasus seseorang meninggal dunia akibat diamuk massa. Ironisnya, sebagian korban bahkan belum sempat menjalani proses hukum. Sementara sebagian lainnya ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Mengapa praktik main hakim sendiri masih terus terjadi di negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum? Menurut berbagai kajian kriminologi dan sosiologi, tindakan main hakim sendiri bukan hanya disebabkan oleh kemarahan sesaat. Fenomena ini merupakan gabungan dari beberapa persoalan yang saling berkaitan, mulai dari rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum, pengaruh psikologi kerumunan, lemahnya kesadaran hukum, hingga berkembangnya budaya balas dendam yang dianggap sebagai bentuk keadilan. Salah satu penyebab utamanya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Banyak orang beranggapan bahwa apabila pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum, prosesnya akan berlangsung lama, rumit, dan belum tentu memberikan hukuman yang dianggap setimpal. Tak sedikit pula masyarakat yang percaya bahwa pelaku akan segera dibebaskan atau mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman. Anggapan seperti inilah yang perlahan membentuk keyakinan bahwa menghukum pelaku secara langsung merupakan jalan tercepat untuk memperoleh rasa keadilan. Padahal, cara berpikir tersebut justru mengancam keberadaan negara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang tak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau kemarahan masyarakat. Setiap orang berhak memperoleh pemeriksaan yang adil, pembelaan diri, dan keputusan dari pengadilan. Prinsip ini dibuat bukan untuk melindungi pelaku kejahatan, melainkan untuk melindungi seluruh warga negara dari kemungkinan salah tuduh dan salah hukum. Masalahnya, ketika emosi sudah menguasai kerumunan, prinsip-prinsip hukum seringkali tak lagi dipedulikan. Dalam ilmu psikologi, terdapat penjelasan mengenai perubahan perilaku manusia ketika berada di tengah kerumunan. Gustav Le Bon menjelaskan bahwa seseorang dapat kehilangan pertimbangan pribadi ketika menjadi bagian dari kelompok yang sedang dipenuhi emosi. Di dalam kerumunan, tanggung jawab pribadi terasa berkurang karena setiap orang merasa hanya mengikuti tindakan orang lain. Fenomena inilah yang sering terlihat dalam berbagai kasus pengeroyokan. Banyak pelaku yang ketika diperiksa polisi mengatakan bahwa mereka hanya ikut-ikutan. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang sebelumnya tak memiliki niat melakukan kekerasan dapat berubah hanya karena melihat orang lain lebih dahulu memukul. Keadaan menjadi semakin berbahaya ketika jumlah massa terus bertambah. Semakin banyak orang yang berkumpul, semakin sulit mengendalikan emosi bersama. Pukulan pertama memancing pukulan berikutnya. Tendangan pertama diikuti tendangan lain. Dalam waktu singkat, seseorang yang masih hidup dapat kehilangan nyawanya akibat kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Ironisnya, sasaran amuk massa seringkali adalah pelaku kejahatan kecil.
Kita lebih sering mendengar pencuri ayam, pencuri telepon genggam, atau pencuri kendaraan yang menjadi korban pengeroyokan dibandingkan pelaku kejahatan besar yang merugikan negara. Hal ini dijelaskan dalam kajian kriminologi bahwa masyarakat cenderung memberikan reaksi emosional terhadap kejahatan yang mereka lihat secara langsung dan dirasakan mengancam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, kejahatan yang dampaknya tidak terlihat secara langsung seringkali tak memicu reaksi massa yang sama. Namun, apapun bentuk kejahatannya, tak ada alasan yang membenarkan tindakan main hakim sendiri. Ketika masyarakat mengambil alih fungsi pengadilan, yang lahir bukanlah keadilan, melainkan balas dendam. Perbedaan keduanya sangat jelas. Keadilan memerlukan pembuktian, pemeriksaan, dan keputusan yang didasarkan pada hukum. Balas dendam hanya memerlukan kemarahan. Media sosial juga memiliki peran yang semakin besar dalam membentuk cara masyarakat merespon suatu peristiwa. Potongan video berdurasi singkat seringkali menyebar tanpa menjelaskan kronologi secara utuh. Dalam hitungan menit, ribuan komentar bermunculan yang langsung menyatakan seseorang bersalah dan pantas dihukum. Akibatnya, ruang untuk memeriksa fakta menjadi semakin sempit karena opini publik telah lebih dahulu terbentuk. Sejarah menunjukkan bahwa tak sedikit korban amuk massa ternyata bukan pelaku sebenarnya. Ada yang hanya kebetulan berada di lokasi, ada yang salah dikenali, bahkan ada yang meninggal sebelum identitas maupun kesalahannya dipastikan. Kesalahan seperti ini tak mungkin diperbaiki ketika nyawa seseorang sudah hilang. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 unsur, yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Artinya, penyelesaian masalah main hakim sendiri tak cukup hanya dengan memperberat hukuman bagi pelaku pengeroyokan. Yang lebih penting adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat bahwa hukum benar-benar bekerja secara adil, cepat, dan tidak membeda-bedakan. Satjipto Raharjo juga mengingatkan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi manusia. Ketika masyarakat lebih memilih kekerasan daripada proses hukum, maka tujuan utama hukum telah gagal diwujudkan. Pencegahan praktik main hakim sendiri membutuhkan kerjasama semua pihak. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat dan profesional agar masyarakat percaya bahwa setiap laporan akan ditangani secara serius. Media harus menyampaikan informasi secara utuh dan tidak membangun opini yang menghakimi sebelum ada putusan pengadilan. Pendidikan hukum kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar setiap orang memahami bahwa pelaku kejahatan tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum. Pada akhirnya, ukuran sebuah negara, hukum bukan terletak pada banyaknya orang yang dihukum, melainkan pada kemampuan negara melindungi hak setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang dituduh melakukan kejahatan. Sebab hari ini yang menjadi korban amuk massa mungkin adalah orang lain. Namun jika kebiasaan menghukum tanpa proses hukum terus dianggap sebagai hal yang biasa, bukan tak mungkin suatu hari nanti siapapun dapat menjadi korban hanya karena sebuah tuduhan. Ketika hukum digantikan oleh kemarahan, maka yang kalah bukan hanya korban, tetapi seluruh masyarakat. Sebab sejak saat itu, keadilan tak lagi ditentukan oleh bukti dan pengadilan, melainkan oleh siapa yang paling banyak, paling kuat, dan paling emosional. Dan itulah keadaan yang paling berbahaya bagi sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum.